Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adila Nuramalia Soliha dari PBI kelas 2A. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang filsafat pendidikan yang saya kutip dari buku Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Nah, apa itu filsafat? Filsafat adalah hasil akal seorang manusia guna mencari dan memikirkan sesuatu kebenaran dengan sedalam-dalamnya. Nah, sebetulnya definisi dari filsafat ini sangatlah luas. Maka tidak mustahil jika banyak para filsuf yang mendefinisikan filsafat berbeda-beda. Di antaranya ada Plato. Plato menyebutkan bahwa filsafat adalah pengetahuan yang berminat mencapai pengetahuan kebenaran yang asli. Filsafat tidak lain dari pengetahuan tentang segala yang ada. Jadi, Plato menyebutkan bahwasanya filsafat itu adalah pengetahuan dari sebuah kebenaran, yaitu kebenaran yang asli dari sebuah kebenaran. Nah, itu menurut Plato. Kemudian ada Aristoteles. Aristoteles menyebutkan bahwa filsafat adalah ilmu atau pengetahuan yang meliputi kebenaran yang terkandung di dalamnya ilmu-ilmu metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika. Nah, selanjutnya ada dari Immanuel Kant. Immanuel Kant menyebutkan bahwa filsafat adalah ilmu pengetahuan yang menjadi pokok dan pangkal dari segala pengetahuan yang di dalamnya mencakup 4 persoalan, yaitu metafisika, etika, agama, dan antropologi. Nah, selanjutnya ada manfaat filsafat. Nah, manfaat dari filsafat itu sendiri adalah sebagai dasar dalam bertindak. Kemudian, sebagai dasar dalam mengambil keputusan, lalu untuk mengurangi salah paham dan konflik, kemudian persiapan menghadapi dunia yang selalu berubah, dan yang terakhir menjawab keraguan. Selanjutnya, apa itu filsafat pendidikan? Jadi, filsafat pendidikan adalah filsafat yang digunakan dalam studi mengenai masalah-masalah pendidikan. Jadi, filsafat akan menentukan mau dibawa kemana siswa kita. Jadi, filsafat merupakan perangkat nilai-nilai yang melandasi dan membimbing ke arah pencapaian tujuan pendidikan. Oleh sebab itu, filsafat yang dianut oleh suatu bangsa atau kelompok tertentu atau yang dianut oleh perorangan seperti guru atau dosen akan sangat mempengaruhi tujuan pendidikan yang ingin dicapainya. Kemudian, bagaimana latar belakang munculnya filsafat? Nah, dalam menghadapi seluruh kenyataan hidupnya, manusia senantiasa terkagum atas apa yang dilihatnya. Manusia ragu-ragu apakah ia ditipu oleh panca inderanya dan mulai menyadari keterbatasannya. Dalam situasi itu, banyak yang berpaling kepada agama atau kepercayaan ilahiyah. Nah, jauh sebelum manusia menemukan dan menetapkan apa yang sekarang kita sebut sebagai suatu disiplin ilmu, sebagaimana kita mengenal ilmu kedokteran, fisika, matematika, dan lain sebagainya, umat manusia lebih dulu memikirkan dengan bertanya tentang berbagai hakikat apa yang mereka lihat. Kemudian jawaban mereka itulah yang nanti akan kita sebut sebagai sebuah jawaban filsafat. Nah, kemudian ada filsafat sebelum abad 20. Nah, eh, filsafat filsafat mulai muncul di Yunani. Nah, banyak orang orang bertanya, mengapa harus Yunani? Mengapa tidak Israel atau Mesir? Nah, jawabannya cukup sederhana. Karena Yunani itu tidak memiliki sistem kasta dalam bermasyarakat. Nah, sehingga mereka itu memiliki kebebasan untuk berpikir. Itu sebabnya filsafat awal muncul dari Yunani. Nah, banyak perkembangan filsafat umum. Nah, filsafat itu ada filsafat Yunani, filsafat Hindu, filsafat Islam, dan filsafat Europe atau filsafat modern. Nah, pada masa filsafat Islam, eh, eh, filsafat mengalami kenaikan, mengalami kemajuan. Tetapi ketika muncul filsafat Europe, filsafat Islam mulai mengalami kemunduran dan sekaligus juga merupakan kemundurannya peradaban Islam di masa itu. Yang selanjutnya, aliran-aliran filsafat. Nah, ada banyak aliran filsafat, yaitu ada 23 aliran filsafat.
Tapi pada kesempatan kali ini saya hanya akan membahas 4 aliran-aliran filsafat. Yang pertama ada nativisme yang dicetuskan oleh Arthur Schopenhauer. Jadi teori ini mengajarkan bahwa anak lahir sudah memiliki pembawaannya sendiri-sendiri, sehingga lingkungan tidak sama sekali mempengaruhi pada perkembangan anak tersebut. Pada hakikatnya, aliran nativisme menekankan pada kemampuan dalam diri seorang anak. Jadi, baik lingkungan ataupun pendidikan tidak akan berpengaruh kepada kualitas atau perkembangan si anak. Nah, jadi pembahasannya menurut nativisme ini bahwasanya apa yang bisa anak lakukan itu sudah ada pembawaannya dari sejak lahir. Jadi meskipun dia ditempatkan di lingkungan atau pendidikan yang baik supaya dia bisa melakukan sesuatu hal itu, tetapi ketika pembawaannya tidak bisa melakukan seperti itu, dia tidak akan bisa melakukannya seperti itu. Selanjutnya yang kedua yaitu empirisme. Empirisme ini didukung oleh tokoh-tokoh seperti David Hume, George Berkeley, dan John Locke. Nah, aliran empirisme dibangun oleh Francis Bacon. Beliau lahir pada tahun 1210 dan wafat pada 1292, dan Thomas Hobbes lahir pada 1588 dan wafat pada 1679. Nah, menurut teori ini, semua pengetahuan berasal dari pengalaman manusia. Teori ini menolak anggapan bahwa manusia telah membawa fitrah pengetahuannya dalam dirinya ketika lahir. Nah, jadi pada dasarnya empirisme ini menolak teori nativisme. Ya, jika nativisme mengatakan bahwa anak lahir sudah memiliki pembawaannya sendiri-sendiri, sedangkan empirisme mengatakan bahwasanya kemampuan, pengetahuan yang manusia miliki itu berasal dari pengalaman manusia itu sendiri, baik dari pendidikan atau lingkungan atau gaya hidup atau pola hidup seperti dan yang lainnya. Nah, empirisme pun ada macam-macamnya. Ada empirisme kritisme, ada empirisme logis, dan ada empirisme radikal. Selanjutnya yang ketiga yaitu idealisme. Nah, idealisme ini banyak sekali didukung oleh para filsuf-filsuf seperti Plato, Elea dan Hegel, Immanuel Kant, David Hume, and Al-Ghazali. Nah, teori ini memandang bahwa realitas atau kenyataan akhir adalah roh, bukan materi, bukan fisik. Pengetahuan yang diperoleh melalui panca indera adalah tidak pasti dan tidak lengkap. Aliran ini memandang nilai adalah tetap dan tidak berubah, seperti seperti baik, benar, cantik, buruk, secara fundamental tidak berubah dari generasi ke generasi. Selanjutnya yang terakhir yaitu realisme. Realisme juga didukung oleh banyak para filsuf, diantaranya Aristoteles, John Amos Comenius, William McGuckin, Francis Bacon, John Locke, Galileo, David Hume, John Stuart Mill. Nah, realisme ini merupakan filsafat yang memandang realitas secara secara dualistis. Realisme berpendapat bahwa hakikat realitas atau hakikat kenyataan ialah terdiri dari dunia fisik dan dunia rohani. Realisme membagi realitas menjadi dua bagian, yaitu subjek yang menyadari dan mengetahui di suatu pihak, dan di pihak lainnya adalah adanya realitas di luar manusia yang dapat dijadikan objek pengetahuan oleh manusia itu sendiri. Nah, menurut Aristoteles, manusia adalah makhluk materi sekaligus juga makhluk rohani. Nah, sebagai materi, ia menyadari bahwa manusia dalam hidupnya berada dalam kondisi alam materi dan sosial. Sebagai makhluk rohani, manusia sadar ia akan menuju pada proses yang lebih tinggi, yang menuju kepada manusia ideal. Perkembangan budi merupakan titik pusat perhatian pendidikan dengan filsafat sebagai alat mencapainya. Nah, itulah materi tentang filsafat pendidikan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.